bukan tim nasional Indonesia. Usia 17 yang mengalami kekalahan paling telat pada pertandingan pertama. Piala Dunia U17 tahun 2025. Justru tim nasional Tajikistan U17 yang mencatat hasil terburuk di antara wakil Asia setelah dibantai Republik Ceko U17 dengan skor 1-6 pada laga grup I. Kekalahan besar tersebut membuat Tajikistan menjadi sorotan. Sebab selisih gol yang sangat lebar dapat berpengaruh terhadap peluang mereka untuk lolos ke babak berikutnya. Secara keseluruhan, terdapat 9 negara Asia yang berpartisipasi dalam ajang ini, termasuk tuan rumah Qatar. 8 negara lainnya lolos melalui jalur prestasi setelah mencapai babak perempat final Piala Asia U17 tahun 2025. Penampilan para wakil Asia secara umum tergolong kompetitif. Dari 9 tim, 4 berhasil meraih kemenangan, 1 kali imbang, dan 4 kali menelan kekalahan. Selain Tajikistan, 3 wakil Asia lain yang gagal memetik poin adalah Indonesia U17 yang kalah 1-3 dari Zambia, Arab Saudi U17 yang tumbang 0-1 dari Austria, serta Qatar U17 yang menyerah 0-1 dari Italia. Satu-satunya hasil imbang diraih Uni Emirat Arab U17 setelah bermain 1-1 menghadapi Costa Rica. 4 wakil Asia lainnya berhasil mencatat hasil gemilang pada match pertama. Jepang U17 menundukkan Maroko 2-0 berkat permainan disiplin dan efisien. Korea Selatan U17 menang tipis 2-1 atas Meksiko dalam laga yang berlangsung ketat. Uzbekistan U17, sang juara Piala Asia U17, menaklukkan Paraguay 2-1. Sementara itu, Korea Utara U17 tampil paling dominan setelah membungkam El Salvador 5-0. Dengan hasil tersebut, peluang wakil Asia untuk melaju ke babak 32 besar masih cukup terbuka. Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan Uzbekistan kini dipandang sebagai 4 kandidat terkuat yang berpotensi menembus fase gugur. Uzbekistan selamatkan wajah Asia di Piala Dunia usia 17 tahun 2025. Uzbekistan menjadi penyelamat muka Asia pada hari ketiga gelaran Piala Dunia usia 17 tahun 2025 yang berlangsung di Qatar. Rabu, tanggal 5 November tahun 2025. Sampai 2 hari pertama penyelenggaraan turnamen, para wakil Asia dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) sejatinya menunjukkan hasil cukup positif. Dari 6 negara yang tampil lebih dulu, hanya 2 tim yang menelan kekalahan, yaitu tuan rumah Qatar dan tim nasional Indonesia. Qatar harus mengakui keunggulan Italia dengan skor 0-1. Sedangkan Indonesia takluk 1-3 dari Zambia. Di sisi lain, Uni Emirat Arab mampu menahan imbang Costa Rica 1-1. 3 wakil Asia Timur bahkan tampil mengesankan. Jepang mengalahkan Maroko 2-0. Korea Selatan menang 2-1 atas Meksiko. Dan Korea Utara berpesta gol dengan menghancurkan El Salvador 5-0. Namun, pada hari ketiga turnamen, 2 negara Asia lain harus menelan pil pahit.
Tajikistan dibantai Republik Ceko dengan skor 1-6. Sementara Arab Saudi kalah tipis 0-1 dari Austria. Di tengah hasil buruk tersebut, Uzbekistan tampil gemilang dan kembali mengangkat martabat sepak bola Asia, bermain di grup J. Tim berjuluk Serigala Putih itu menundukkan Paraguay dengan skor 2-1. Dua gol Uzbekistan dicetak oleh Azizbek Abdumuminov pada menit ke-25 dan menit ke-45+2, sedangkan Paraguay hanya mampu membalas lewat penalti Elan Ledesma menjelang akhir laga. Kemenangan ini semakin mempertegas posisi Uzbekistan sebagai harapan besar Asia di turnamen tahun ini. Tim asuhan Islam Ismoilov datang ke Qatar dengan status sebagai juara Piala Asia U17 2025. Dua tahun sebelumnya, di Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia, Uzbekistan juga menjadi wakil Asia yang melangkah paling jauh hingga babak perempat final. Sebelum tersingkir oleh Prancis dengan skor tipis 0-1. Menaklukkan Paraguay di laga perdana kali ini juga memberi makna tersendiri. Paraguay sebelumnya dikenal sebagai penakluk Argentina dalam Piala Amerika usia 17 2025 setelah menang lewat adu penalti pada perebutan posisi kelima. Sementara itu, di pertandingan lain, sejumlah kemenangan telak turut mewarnai hari ketiga turnamen. Republik Ceko membantai Tajikistan 6-1. Irlandia mengalahkan Panama 4-1. Dan Mali menang 3-0 atas Selandia Baru. Tim Mali kembali menunjukkan konsistensinya setelah 2 tahun lalu tampil impresif di Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Ketika mereka berhasil mencapai babak semifinal dan meraih peringkat ketiga turnamen. Dengan kemenangan Uzbekistan, peluang wakil-wakil Asia untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia U17 2025 masih sangat terbuka. Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan Uzbekistan kini menjadi tumpuan utama Asia dalam persaingan menuju babak gugur.